Halo teman-teman, kali ini kita membahas tes spek atau tes kehamilan instan HCG, yang mana di sini untuk deteksinya dia lebih cepat, mudah, ya kan? Dan ini mereknya adalah OneMed. Oke. Kemudian kita bisa melihat di sini terdiri dari dua bagian. Pertama bagian lembar kertasnya, dan ini adalah lembar yang stripnya yang di dalam dibungkus dengan aluminium ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini. Tes kehamilan instan OneMed memiliki tingkat kepekaan hingga 20 mili/U per HCG per mililiter urin. Jadi ini sudah sangat bagus dan ini yang paling sensitif ya untuk pemeriksaan tes kehamilan. Jadi hasilnya dalam 1 menit sudah nampak. Nah, berarti ini kalau teman-teman beli merek ini sudah bagus sekali karena deteksinya 20 mili/U HCG per mililiter urin. Nanti ada yang 25, ada yang 50, ada yang 75, dan ada yang 100. Jadi pilihlah yang 20. Dengan kadar yang sangat terendah yaitu 20 mili/U per mililiter HCG sudah dapat mendeteksi kehamilan. Nanti kalau misalnya cuma 5 di dalam urinnya itu rendah, itu sudah bisa dideteksi. Kalau yang metode lain yang misalnya 50 mili/U per mililiter HCG-nya, maka apabila cuma 25 saja HCG-nya maka akan negatif. Ini memberi hasil positif. Nah, ini ya. Kemudian ini lembarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita tidak membahas itunya. Kita membahas mengenai prinsip-prinsip tes pack ini adalah dengan cara membuka bungkusnya, kemudian kita celupkan dan terbentuk garis. Apabila 2 garis positif, apabila hanya 1 garis itu negatif. Namun bila tidak ada garis sama sekali itu adalah invalid. Berarti kalau invalid ini alat strip yang Anda gunakan ini adalah rusak atau gagal produksi. Jadi harus membuka lagi yang baru ya, yang baru. Jadi jangan menggunakan yang ini. Tapi di sini kita membahas tentang kapan atau hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam uji atau tes kehamilan ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa setiap wanita itu siklus normalnya itu 28 hari ya, menstruasi. Jadi setelah menstruasi nanti ada sekitar 14 hari melepaskan sel telur, yaitu proses ovulasi. Nah, di ovulasi 14 hari ini maka akan terjadi kenaikan basal suhu tubuh wanita ya. Nah, di sini apabila pada saat itu terjadi konsepsi atau hubungan seksual, maka akan terjadi kehamilan atau ya terjadi proses yang namanya dibuahi sel telur oleh sel sperma. Akibatnya nanti tumbuh embrio ya, embrio selama beberapa hari membelah jadi kan haploid menjadi diploid kan, membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, lalu dia akan melakukan proses penanaman di uterus, ya kan, penanaman di uterus, implantasi namanya. Nah, dari implantasi ini membenamkan di uterus, maka dia akan menjadi 2 bagian nanti. Ada bagian sel yang membentuk plasenta, itu bagian nanti luarnya, syncytiotrophoblast. Nanti bagian dalamnya itu adalah yang calon bayi atau calon janin. Nah, si syncytiotrophoblast ini yang memproduksi plasenta ini, selnya itu akan memproduksi HCG. Nah, memproduksi HCG sehingga HCG tadi ya kan masuk ke aliran darah dan tersaring melalui ginjal. Lalu di dalam ginjal, melalui ginjal tadi masuk ke dalam urin. Nah, di dalam urin kita tes, yaitu tes kehamilan dengan alat uji ini. Sekarang yang jadi masalah, hal apa yang harus diperhatikan dalam hal tes kehamilan itu supaya memang pemeriksaannya valid. Yang pertama teman-teman yaitu harus mengecek kualitas tes packnya dulu. Apakah ini memang sudah baik atau layak digunakan dengan cara memeriksa masa kadaluarsanya dulu ya. Nah, menurut bungkusnya di sini, menurut lotnya
Sini ada expired date-nya September 2023. Ya kan berarti ini masih valid ya untuk digunakan. Lalu sensitivitasnya 20 mili per liter. Ini sudah sensitivitas yang paling terbaik. Jadi dengan kadar yang rendah 20, 21, 22, 23 sudah bisa deteksi. Beda nanti dengan yang merek lain yang 50 mili per liter. Sementara HCG-nya 22 maka akan negatif. Yang kedua teman-teman itu melakukannya harus pagi hari ya jadi pagi hari menggunakan urin yang pertama kali dikeluarkan bangun tidur, karena ini adalah urinnya pekat ya kan, sehingga di dalam urin ini konsentrasinya pekat sehingga HCG-nya akan lebih tinggi dibandingkan urin-urin yang lainnya. Oke ya, itu. Kemudian yang ketiga, apalagi menentukan waktu yang tepat untuk tes kehamilan. Nah, jadi penting untuk menentukannya ini kita bisa melihatnya dengan cara setidaknya paling tidak 5 hari sebelum perkiraan menstruasi. Jadi menstruasi kan 5 hari, 28 kurang 5 berarti 23 kan. Terjadi pembuahan di hari 14-15. Berarti di hari 23 atau 24 bisa dilakukan tes kehamilan, ya kan? Atau bila sudah terlambat datang bulan. Artinya hari pertama, hari kedua dari 28 tambah 2 berarti 30 atau 31 kita bisa melakukan tes kehamilan. Nah, bisa juga nanti tesnya itu kurang lebih 2 minggu, bisa juga 2 minggu setelah terlambat datang bulan. Jadi 28 dia kan ditambah dengan 14 hari atau 7 hari. Apabila nanti hasilnya negatif atau samar, bisa dilanjutkan atau dilanjutkan lagi tesnya setelah 7 hari. Setelah tes yang tadi samar atau negatif. Nah, jadi di sini bisa dilakukan tesnya beberapa kali ya, tidak mesti 1 kali. Tapi 1 kali itu idealnya nanti bila sudah lewat dari 14 hari setelah terlambat datang bulan. Kemudian lagi yang nomor 5, dalam tes pemeriksaannya ini teman-teman di sini dikatakan hasilnya ini dalam 1 menit sudah muncul. Berarti teman-teman mengujinya jangan terlalu lama, cukup 1 menit sampai dengan paling lama 10 menit ya. Karena kalau tidak muncul garisnya berarti invalid. Artinya teman-teman di sini bisa mengganti dengan alat tes yang baru. Nah, bila masih ada keraguan, teman-teman bisa membelinya dengan merek yang lain, membandingkan dengan merek yang lain supaya merek yang ini positif, merek yang satunya positif berarti yakin memang ditemukan HCG di dalam urin. HCG di dalam urin temukan berarti memang positif ya, positif hamil. Oke, itu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal menguji atau melakukan pemeriksaan tes kehamilan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berprogram atau sedang melakukan pemeriksaan tes kehamilan. Jadi paling penting itu tentukan tanggalnya ya. Tanggalnya tentukan, lakukannya di pagi hari ya kan, saya ringkaskan. Kemudian lagi apa lagi? Kemudian menggunakan urin pagi ya, kemudian baca petunjuknya di brosur ini sebelum menggunakan tesnya ya kan. Kemudian lagi pastikan lagi urinnya ini sudah tepat pengumpulannya. Boleh juga urinnya urin sewaktu tapi urin pagi yang disarankan. Kemudian waktunya kurang lebih 1 menit sampai 10 menit untuk pembacaan, jangan lebih ya kan. Yang penting dan lihat garisnya ya, garisnya itu minimal sama atau lebih samar sedikit dibandingkan dari kontrol ya. Kalau 2 garis. Jadi di sini dikatakan di sini adalah tampung urin sampel urin dalam cawan bersih. Kemudian urin pagi karena HCG-nya pada urin pagi itu tinggi. Buka kemasan, keluarkan strip, celupkan sampel sampai garis biru ya. Jangan lebih dari garis biru. Ini kesalahannya nanti pencelupannya sampai lewat. Berarti nanti akan terjadi kesalahan. Jadi sebelum garis biru
Ini garis putus-putus, lalu baca hasilnya setelah 1 menit. Nah, apabila sudah memang positif, berarti tinggal konfirmasi ke dokter kandungan. Misalnya untuk mengetahui kondisinya ya, baik mungkin dengan USG nanti ya, atau pemeriksaan yang lainnya oleh dokter obgyn ya, obstetric and gynecology. Oke itu ya. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa. Bye.